Masyarakat Kampung Jaha RT 01 RW 01 Desa Baros, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, antusias menghadiri agenda reses yang digelar anggota DPRD Provinsi Banten, daerah pemilihan Kabupaten Serang Umar Barmawi, Jumat 16 Mei 2025. Dalam reses masa persidangan ketiga tahun sidang 2024-2025 ini, mengalir sejumlah aspirasi yang disampaikan masyarakat. Di antaranya terkait keluhan petani yang sulit mendapatkan pupuk subsidi, marak pencurian hewan ternak, pemasangan lampu penerangan jalan umum atau PJU, perbaikan jalan rusak, penanganan banjir, peningkatan jalan lingkungan melalui paving block, dan keluhan terkait penyaluran bantuan sosial yang kurang tepat sasaran. Mamat Martin, warga Desa Baros, mengatakan sebagian besar potensi di wilayah Kecamatan Baros adalah sektor pertanian dan peternakan, sehingga mayoritas masyarakat Baros berprofesi sebagai petani. Namun menurut Mamat, ada hal yang dikeluhkan sejumlah petani di Baros terkait pembelian pupuk bersubsidi, di mana saat ini petani tidak bisa membeli pupuk subsidi secara eceran di kios yang menjual pupuk dengan harga normal. Kondisi ini menyulitkan petani yang memiliki sawah dengan luas lahan tidak terlalu besar, karena tidak bisa membeli pupuk dengan jumlah tidak terlalu banyak atau eceran. Mamat berharap aturan tersebut segera diperbaiki, sehingga tidak menghambat anak-anak muda yang ingin berprofesi sebagai petani. Selain mengeluhkan persoalan pupuk, Mamat juga mengeluhkan maraknya pencurian hewan ternak di wilayah Baros. Mamat meminta kepada Umar Barmawi agar mendorong pihak kepolisian untuk memperketat keamanan di lingkungan wilayah Kecamatan Baros, sebab sudah banyak hewan ternak milik masyarakat Baros yang hilang dicuri orang. Kecamatan Baros itu sektor dari pertanian dan peternakan, Pak. Dari pertanian kita selama ini emang dari masalah pertanian itu dari pupuk semua. Sudah minta perhatiannya untuk bisa menekankan pupuk, karena selama ini waktu zaman dulu Pak, pupuk itu bisa ngeteng, Pak. Kita jangan disamain sama Serang Timur, Serang Utara, masa Pontang segala domas yang pesawahannya areanya luas. Tapi di Baros itu Pak punya sepetak itu ciliwik Pak di sini itu, Pak. Jadi membutuhkan pupuk itu tidak hanya butuh satu karung, kita butuhnya paling sekitar 5 kilo, 10 kilo. Jadi sekarang untuk mendapatkan pupuk kita harus beli satu karung. Jadi untuk milenial ini untuk bertani enggan Pak, karena untuk membeli pupuk itu harus tidak bisa ngeteng sekarang ini, Pak. Terus Pak Dewan, dari sekarang ini masalah peternakan, Pak. Peternakan udah rata-rata sekarang itu udah nggak punya ternak, Pak, ngurusin ternak, Pak. Karena alhamdulillah rajin, banyak yang rajin, Pak. Sampai yang tidur di kandang, Pak, itu tetap aja hilang, Pak. Gitu aja, Pak. Jadi saya ingin menekankan ke Bapak Dewan, terutama yang penegak hukum lah. Kita bekerja sama, jangan sampai peternak ini cuma laporan doang, tidak ada tindakan gitu, Pak. Sementara itu, aspirasi lain disampaikan Bahaudin, warga Desa Sukamenak, Kecamatan Baros, yang mengeluhkan kondisi jalan penghubung Kampung Panarakan sangat gelap ketika malam hari, karena tidak ada lampu penerangan jalan umum atau PJU. Oleh karena itu, Bahaudin memohon kepada Umar Barmawi untuk membantu menurunkan program pemasangan lampu PJU di Jalan Kampung Panarakan sebanyak 40-50 titik. Menurut Bahaudin, lampu PJU dibutuhkan untuk menghindari terjadinya kecelakaan dan tindakan kriminal dan hal-hal negatif lainnya. Kampung Panarakan sampai kampung situ 50 titik bisa belum dikawal. Sudah ngajukan? Sementara udah tinggal pengawalan. Terus tambahan izin Pak melenceng ke desa lain, ke desa Tejamari, karena kelihatan sama mata saya sendiri jalannya masih rusak. Dari kampung Pasir Sirem sampai Cibongor perkiraan 2 kilo. Tolong dikawal juga. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Menanggapi aspirasi tersebut, Umar Barmawi yang menjabat Sekretaris Komisi 1 DPRD Provinsi Banten mengaku berterima kasih atas aspirasi masyarakat terkait kendala pembelian pupuk bersubsidi bagi petani mandiri. Sekretaris Fraksi PKB DPRD Provinsi Banten ini menjelaskan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi sudah diatur oleh pemerintah, di mana penyaluran dan pembelian pupuk subsidi dikoordinir oleh kelompok petani atau Poktan. Menurut Umar, pembatasan pembelian pupuk bersubsidi ini cukup merugikan petani kecil yang garapan sawahnya tidak luas dan tidak tergabung dalam kelompok tani. Umar mengaku akan mencarikan solusinya dan akan berkoordinasi dengan OPD terkait di pemerintah Provinsi Banten. Umar juga berjanji akan melakukan pengawasan agar persoalan pupuk subsidi ini tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bersubsidi, tapi memang harus belinya tidak boleh eceran. Karena memang kita ada aturannya itu di poktan-poktan yang memang sudah berbadan hukum. Nah, masalahnya memang ada masukan dari masyarakat, banyak masyarakat yang memang tidak bergabung di poktan. Kemudian masyarakat mandiri, bercocok tanam, ya kan? Sehingga ini yang membebankan kepada masyarakat. Kendalanya memang sekarang itu masyarakat kesulitan, dulu pupuknya kesulit. Sekarang pupuknya ada, tapi kalau belinya tidak mau tidak subsidi. Nah, karena memang seperti ecer-eceran itu yang di Pertalite, masyarakat eceran itu tidak boleh beli Pertalite. Makanya yang dijual kadang Pertamax ya, eceran itu. Nah, inilah kebijakan-kebijakan ini memang kebijakan politik yang sudah dikaji. Jangan sampai nanti itu banyak pengepul pupuk, sehingga menghindari itu. Tapi memang kerugiannya banyak masyarakat yang dirugikan. Petani-petani kecil, petani-petani yang memang garapannya bukan hektaran, ini yang dirugikan. Sehingga ini usulan yang baik yang dapat kita tampung. Kemudian tadi yang jalan-jalan yang perlu diaspirasikan, nanti kita minta lokus titiknya di mana, RT berapa, RW berapa, kemudian desa apa, nanti bisa dicatat oleh rekan dari staf DPRD. Sementara itu terkait usulan pemasangan lampu PJU, Umar Barmawi meminta kepada warga untuk menginformasikan lokus atau titik lokasi yang akan dipasangi lampu PJU. Umar mengaku akan berkoordinasi dengan dinas terkait dalam rangka menindaklanjuti usulan tersebut agar dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2026 mendatang.